Selamat malam semuanya. Kenalkan nama saya Gusti Wulanto Jamahardika, nomor induk mahasiswa 245150 711127. Pada kesempatan hari ini saya ingin presentasikan mengenai proyek akhir yang sudah saya buat, yaitu adalah game Wordle berbasis Java dengan bantuan dari Java String dan menggunakan GUI. Jadi pada proyek saya kali ini terdapat tiga kelas yang akan saya presentasikan dengan satu folder txt yang merupakan em, repository atau penyimpanan dari nama-nama yang sudah sebentar, nama-nama yang negara yang sudah disimpan pada game ini. Jadi tanpa menunggu lebih lanjut lagi, saya akan masuk dalam penjelasan saya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah bagaimana saya mengambil secara acak nama-nama negara yang berada di file txt ini untuk diimplementasikan pada GUI menggunakan Flash Utility. Jadi untuk file utility ini saya mengimport beberapa library dari Java itu sendiri, itulah buffer reader, file reader, array list, list, dan juga random. Buffer reader dan file reader ini nanti akan berkesinambungan untuk membantu saya dalam mengakses file, di mana file reader ini untuk membaca filenya, dan buffer reader ini adalah untuk membaca line per line dari file tersebut, seperti yang ada di sini, dia line per line, jadi lebih mudah untuk dibaca. Lalu ada array list untuk membuat list array dan ada java.util.list, yaitu adalah sebuah method untuk menyimpan nilai pada list. Lalu ada java.util.random, ini untuk membuat RNG atau random number generator yang akan membantu kita dalam mengambil negara secara acak berdasarkan dari penempatan arraynya di nanti. Baik, pada ini yang pertama, pada line kode yang pertama, saya membuat sebuah string kata fix, yang dimana pada kelas utility, dia pada kata fix ini, dia nantinya akan membuat, em, nantinya akan membuat public static void main, yang merupakan main dari em, kelas saya, di mana pada string ini terdapat string kata dan juga negara, di mana negara saya masukkan nilai dari lokasi dari file negara txt supaya bisa diakses oleh program ini. Lalu em, pada kata nanti akan mengeksekusi method baca file dengan parameter negara, yaitu berarti parameternya adalah yang ini. Nah, nanti kata fix akan uh, um, value dari baca file dan negara ini akan disimpan ke kata, maaf, dan kata nantinya akan disimpan pada kata fix. Namun pada saat saya mencoba waktu beberapa hari yang lalu ada kesalahan di sini, sehingga saya menggunakan public class baru di sini, yaitu adalah kata baru, di mana kalau misalnya kata fix sama dengan nol atau kosongan, karena kemarin saya menggunakan kata fix sama dengan kata, dia outputnya malah nol, bukan value dari baca file negara. Maka dari itu saya membuat program ini, yang mana kalau misalnya kata fixnya sama dengan nol atau nol, itu maka kata fix inilah yang akan menjalankan baca file dengan parameter negara nantinya, sehingga dia akan mereturn value yang dimiliki oleh kata fix, yaitu salah satu dari negara-negara yang ada di sini. Lalu memasuki ke dalam metode dari baca file itu sendiri, bagaimana dia sistem kerjanya, di sini akan saya jelaskan, di mana pada em, public static string, karena kenapa string, karena dia nanti bakalan return value sebuah string, itu di sini dibuat list string lines, di mana ada array-array dalam variable lines yang akan terbuat di sini. Lalu di sini saya akan menggunakan try catch, sehingga kalau misalnya ada error, um, program saya tetap bisa berjalan. Itu saya melihat beberapa contohnya di online dan juga menggunakan bantuan dari forum-forum online dan diskusi online. Di sini saya menggunakan buffer reader BR sama dengan new buffer reader dengan file reader untuk membaca file negara, sehingga nanti file readernya membaca negara, di mana negara adalah file yang ini. Terus nanti dari file reader ini dibaca lagi oleh buffer reader line per line, sehingga lebih khusus nantinya kode yang akan saya jalankan. Maaf, variabel negara yang akan diambil itu akan lebih khusus. Lalu di sini saya membuat variabel string yang baru, yaitu adalah line, di mana kalau misalnya line BR read line sama dengan nol, tidak sama dengan nol, maka line akan meng-add ke line. Jadi em,
Simpelnya kalau misalnya em, pada saat dibaca dia tidak sama dengan nol, dalam artinya masih ada file yang masih ada variabelnya, nanti di lines ini akan di add line ke dalam lines, sehingga variabel line ini akan dimasukkan ke dalam lines, sehingga em, dalam suatu array itu akan berisi sebuah serangkaian dari line seperti itu. Dengan catch di sini kalau misalnya terdapat eksepsi, yang mana kalau misalnya dia ada error dan lain-lain, dia akan mengatakan error file tidak dibaca. Lalu kalau misalnya lines-nya sudah empty atau sudah kosong, tidak ada yang bisa dibaca lagi, maka dia akan mengembalikan kosong. Lalu di sini ada pembuatan metode random yang baru dengan integer acak, yaitu adalah random next integer lines.size. Jadi em, random yang dimaksud di sini adalah dia akan melihat integer selanjutnya yang harus diambil dari parameter lines.size. Jadi panjang dari array lines akan dilihat, lalu akan diambil secara acak oleh random not next integer, sehingga nantinya akan menghasilkan negara-negara yang acak. Jadi nanti di sini akan return line.get dengan parameter acak. Jadi akan diambil satu value dari array lines yang dimana parameternya adalah acak atau yang di sini. Jadi dia udah diacak dulu baru diambil dikeluarkan value-nya. Nah, nanti dia akan beralih ke sini kata baru. Nah, di sini sudah selesai di utility.java, kita akan beralih ke GUI.java. Jadi di GUI.java ini kita menggunakan import java.awt.bintang, di mana bintang ini wildcard, artinya kita bisa mengambil em, kelas apapun dari library AWT, lalu ada import AWT event action listener dan action event, lalu di sini juga menggunakan javax.swing, di mana pada public class GUI pada kali ini saya menggunakan variable private JFrame dengan nama variable frame, lalu JText field dengan input, JButton sama dengan submit, panel dengan panel, label dengan tebak, dan string kata tebakan serta integer baris sama dengan 0. Jadi di sini sudah saya nyatakan value dari baris sama dengan 0. Untuk JFrame-nya saya menggunakan eh, nama variable frame. Untuk text field-nya ini nanti bakalan kok ada kolom untuk jadi frame, saya sini kayak harus menjelaskan JFrame terlebih dahulu. JFrame itu adalah bentuk Windows yang akan keluar kayak pop-up Windows. Seperti kalau saya run di sini, ini kotak ini adalah JFrame-nya. Lalu untuk text field ini adalah kolom masukkan teks yang di sini. Untuk button adalah tombolnya. Panelnya adalah kotak-kotak yang kita bisa lihat tadi untuk menebak-nebak tempat tebakan-tebakan dan hurufnya. Lalu J-label-nya adalah jumlah area tebakannya. Lalu untuk string itu adalah kata tebakan yang kalau tidak salah kata tebakan yang nantinya akan em, jadi tebakan. Lalu integer adalah baris atau berapa banyak baris yang akan diciptakan oleh program ini. Lalu masuki ke private static final, string kata sama dengan utility kata baru. Jadi di sini saya sudah eh, menetapkan value kata dengan memanggil kelas utility dengan memanggil kelas method kata baru dari kelas utility pada em, penjelasan saya yang sebelumnya. Lalu di sini public GUI, di sini kata tebakan itu menjadi kata. Jadi value kata tebakan adalah kata. Jadi kata tebakan itu menjadi kata yang disimpan oleh em, program untuk ditebak oleh para pengguna seperti itu. Di sini saya membuat frame baru dengan title Project Akhir Wordle, dan nantinya kalau misalnya di close, frame ini akan close seperti biasa, exit on close. Jadi kalau dipencet dia bakal exit. Dengan frame size-nya dia dimensinya dia 2048 dikali 2048 banding 1080. Ini adalah dimensi dari layar laptop saya. Nantinya saya akan usahakan supaya lebih dinamis lagi untuk laptop-laptop versi yang lebih high-end lagi dimensinya. Lalu untuk set layout-nya ini adalah untuk membuat border dari frame itu sendiri.
Lalu pada J panel input panel ini saya membuat panel baru dengan layoutnya itu adalah fluid layout. Lalu inputnya adalah J text field em, dengan panjang kolom yang untuk menginput teks itu sebanyak 5 karakter. Jadi dalam kolom untuk menginput teks itu bisa maksimal memasuk bukan bisa maksimal sih. Eh, jadi kalau misalnya kita membuat di sini, kalau kita memasukkan karakter saat A, B, C, D, E, dia maksimal 5. Kalau lebih dia bakalan tergeser seperti itu. Em, Seperti itu dia besarnya nanti. Lalu ada J button dengan tulisan submit di sananya, di sana. Dan di sini nanti ada input panel .add. Jadi dia akan menginput panelnya dan maaf dia akan em, menambahkan inputnya. Lalu pada input panel .add dia akan juga menambahkan submit. Jadi nanti akan ada em, apa namanya text field di panel yang sudah dibuat tadi dan juga akan ada submit di panel yang sudah dibuat tadi. Lalu di sini ada panel ada new panel lagi di mana panel pada kali ini merupakan panel yang ada di dalam em, frame tadi untuk menebak-nebak kata. Sebentar saya jalankan lagi. Panel yang maksud itu adalah panel yang ini ada 6 kali, sorry, 5 kali 6. Itu adalah panel yang dimaksud. Di mana di sini saya membuat em, pengulangan for. Kalau misalnya integer i sama dengan 0, i lebih kecil daripada 6, jadi di maksimal 6, i bakal plus plus plus. Itu berarti nanti bakalan ada 6 baris ke bawah. Dan untuk yang J ini nanti akan ada 5 kolom ya. Nggak, maaf, ada 6 kolom ke bawah dan 5 baris ke samping. Nantinya akan seperti itu, di mana untuk setiap I dan J nantinya akan em, ber- terdapat label kosongan, jadi tidak isi huruf atau angka, dan akan center di tengah-tengah dengan menggunakan swing constant, constant center. Lalu saya juga membuat op, buat efek opak kalau nggak salah namanya, sehingga dia terlihat lebih kayak berkabut-kabut gitu. Terus untuk tebak set background ini nanti akan saya ubah backgroundnya menjadi abu-abu muda dan untuk bordernya saya menggunakan warna hitam di sini. Saya membuat line border untuk apa namanya itu eh, panel-panel labelnya itu sendiri sehingga warnanya menjadi hitam outline panel-panel tebakannya. Nah, di sini dia ada panel.add, dia akan menambahkan satu alat tebak I dan J kepada panel yang sudah dibuat. Lalu pada em, panel yang border ini juga nanti bakalan di-add ke frame seperti itu. Dan pada tombol submit nantinya akan berada action listener yang akan menangkap aksi yang dilakukan oleh user yang nantinya akan em, yang nantinya akan menjalankan metode alirkan, di mana metode alirkan itu adalah di sini. Nah, di sini ada juga set visible, jadi nanti framenya akan terlihat karena saya sudah set ke true seperti itu. Lalu pada private void alirkan itu merupakan otak dari bagaimana logika program ini bekerja. Dimulai dari em, meng- menentukan nilai dari tebakan itu sendiri. Jadi nilai tebakan ini nantinya akan dibuat supaya semuanya itu diubah agar semuanya menjadi lowercase. Lalu jika tebakan itu memiliki panjang yang kurang dari 5 em, lima huruf, nantinya akan keluar message dialog atau pop-up pada frame dengan message tolong masukkan kata yang terdiri dari 5 huruf. Lalu ini akan jadi sebuah error message yang akan ditimbulkan oleh program. Hal yang sama juga terjadi apabila tebakan .length atau panjang dari variabel tebakan itu sendiri lebih dari maaf, ini lebih dari 5, ini kurang dari 5 ya. Hal yang sama kan jadi jika variabel tebakan lebih atau kurang dari 5 huruf. Nanti akan keluar, tolong masukkan kata dengan
panjang 5 huruf seperti itu dan akan menjadi sebuah error. Nanti nantinya em, pada jika baris yang tebak jika baris yang sudah digunakan lebih dari 6, dalam artian jika tebakan user sudah lebih dari 6 atau sama dengan 6, maka nanti akan terdapat dialog yang berkata tidak boleh menebak lagi. Katanya adalah variabel kata tebakan, yaitu salah satu dari 6 negara ini. Lalu akan keluar em, apa namanya itu pop up informasi dengan title di atasnya itu game over. Itu nanti em, eh, nanti di sininya akan ada kayak game over seperti itu. Lalu untuk di sini saya ada variabel, bukan variabel sih, saya ada bentuk pengulangan lagi yang dimana em, di sini dia akan menentukan mengecek satu persatu pengulangan dengan menggunakan char dot char at i. Jadi char at i ini nantinya akan melihat satu persatu em, huruf dari suatu kata. Di sini saya sudah eliminasi ke 5. Jadi dia akan melihat 5 iya, dia akan melihat 5 huruf yang nantinya akan em, diubah semuanya menjadi huruf besar pada program. Lalu apabila huruf tebakan atau inputan dari user itu sama dengan kata tebakan, maka em, maaf, huruf tebakan sama dengan kata tebakan dengan parameter di sini char at i, berarti posisinya itu sama persis em, jadi apabila user menginput, contohnya saja bukan bukan bukan, contohnya saya Japan sama Sudan. Nah, itu kan N-nya itu sama-sama benar tebakan dan juga kata yang disimpan oleh program, maka N itu nanti akan berubah menjadi warna hijau. Jadi di sini akan di set kapital lalu berubah jadinya warnanya menjadi hijau. Nah, tapi kalau misalnya kata tebakan yang disimpan oleh program itu memiliki huruf yang sama dengan kata tebakan yang dikirimkan oleh user, jadi user menginput kata tebakan yang dimana memiliki huruf yang sama tapi berbeda posisi, maka dia akan berubah menjadi yellow, berubah menjadi kuning, dan akan bisa juga menjadi kapital. Nah, kalau misalnya lain dari itu, yang dimana berarti salah, nggak ada yang benar, itu maka akan berubah warna menjadi abu-abu dan akan dicek kapital juga. Lalu di sini ada baris plus plus, di mana dia akan menambahkan kolom-kolom baris-barisnya itu. Lalu untuk input dot set text ini nanti akan menambahkan teks kosongan ke dalam input. Nah, setelah itu apabila tebakan dot equals, di sini saya menggunakan dot equals karena kalau saya menggunakan sama dengan dia tidak mau, karena sama dengan itu hanya untuk matematika dan equals itu untuk string atau kata-kata. Jadi kalau misalnya tebakan dot equals kata tebakan, jadi kalau tebakan user sama dengan kata tebakan yang disimpan oleh program, maka akan keluar pop-up message dengan tulisan selamat kata Anda benar dengan title di atas you win seperti itu. Lalu kalau misalnya tidak dan baris yang digunakan itu sama dengan 6, maka akan keluar tulisan game over. Katanya adalah kata tebakan. Jadi mirip kayak yang tadi di sini. Iya di sini. Seperti itu. Em, lalu untuk agar pada saat penjalanan program lebih rapi, saya menggunakan kelas baru yaitu game.java. Di mana di sini game.java memanggil new GUI untuk dijalankan sehingga tidak harus melihat banyak program seperti ini. Jadi kita harus menjalankan satu program saja, kita run, dan di sini berjalan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya nggak tahu ini katanya apa. Kita coba India. Kalau misalnya kita menjalankan India, nah berarti I dan A-nya itu em, sama. Berarti pada kata yang disimpan oleh program terdapat kata I dan A di akhir, dan di sini di awal kata pertama karena warnanya kuning berarti em, huruf ini berada di posisi yang salah tapi ada pada kata yang disimpan oleh
program. Nah, di sini ada N dan juga D, dia abu-abu karena tidak ada sama sekali, tidak ada kecocokan sama sekali antara kata yang disimpan oleh program dan kata yang kita submit. Jadi kalau AI dan A, coba di sini Rusia, karena akhirnya I sama A juga. Nah, di sini ternyata jawabannya adalah Rusia dan di sini em, semua kata berubah jadi hijau dan berubah jadi huruf kapital dan di sini ada pop up, you win, selamat, kata Anda benar. Jadi seperti itu program yang saya jalankan. Nah setelah ini dia tidak bisa harus dijalankan ulang. Mungkin saya akan menambahkan fitur restart nanti ke depannya. Tapi kalau misalnya kita berada di skenario kalah seandainya, jadi anggaplah India, ya, coba tebak. Nah, habis itu India lagi, habis itu PPPPP, habis itu A, habis itu BBBBB. Nah, dia akan mengatakan game over, katanya adalah Sudan. Jadi, em, negara yang harus tertebak adalah Sudan, dan karena kalah, kita jadi game over. Kalau pencet OK, dia akan kembali seperti semula tadi, kayak tadian, terus harus kita restart. Oh no, sebentar, visual. Iya, visual. Jadi, em, maaf sebelumnya ada kesalahan teknis. Em, karena saya tadi tutup programnya harus mengaktifkan lagi. Nah, jadi kalau misalnya dia lebih baik kata yang dimasukkan oleh user lebih dari 5 kata, misalnya kayak banana misalnya. Nah, dia akan keluar error message dengan tulisan please enter a 5 letter word. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 2 kata, 5 kata, 5 huruf, seperti bana contohnya, dia akan bilang juga please enter a 5 letter word. Seperti itu. Jadi, em, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila salah kata dan sampai jumpa. Terima kasih.